The dance floor is yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. Oh, I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Halo semuanya, kenalin nama aku Mei Maradona Hasanah. Di sini aku akan menjelaskan tentang metodologi studi Islam, di mana tugas ini sebagai tugas ulangan akhir semester mata kuliah metodologi studi Islam. Pertama, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu Bapak Ishak yang sudah membimbing saya dalam satu semester ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman dan juga pemirsa. Selamat menyaksikan. Teman-teman semuanya, hari ini kita belajar tentang metodologi studi Islam. Makna dari metodologi sendiri yaitu dari bahasa, yaitu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yang artinya metode yaitu cara dan logos itu ilmu. Jadi secara bahasa metodologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang cara. Lalu secara istilah atau terminologi, metodologi itu cara yang paling cepat dan tepat dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks ini itu kita mempelajari cara studi Islam. Jadi pengertian dari metodologi studi Islam sendiri secara lengkap itu prosedur yang ditempuh dalam mempelajari Islam dengan cepat, tepat, dan juga menyeluruh, yang artinya berbagai aspek dan juga alirannya kita pelajari dalam pembelajaran metodologi studi Islam. Itu tuh ilmunya yang dikaji itu tentang cara-cara ilmiah untuk mengkaji dan memahami ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah secara sistematis, rasional, dan juga kontekstual. Lalu teman-teman semuanya, ada 3 objek studi Islam. Apa saja? Sebelum itu kita harus tahu dulu nih artinya objek studi Islam itu apa. Objek studi Islam adalah ajaran Islam itu sendiri dalam berbagai aspek dan berbagai mazhab alirannya. Di sini meliputi sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis, pemahaman tentang Islam, dan juga penerapannya atau pengamalan tentang ajaran tersebut. Sekarang nih dari gambar di atas nih, pernahkah kalian melakukan 3 kegiatan ini? Yaitu ada apa saja? Ada sholat, puasa, dan juga haji. Mungkin kalau semisal sholat nih, teman-teman memang harus melakukan, karena itu sebuah kewajiban, dan juga zakat. Tapi untuk sholat sendiri itu kan jelas dilakukan 5 kali sehari, yaitu sholat fardu, dan juga mungkin teman-teman ada tambahan sering melakukan sholat sunnah seperti sholat sunnah duha atau enggak tahajud. Terus juga ada zakat. Zakat yang wajib itu dilaksanakan di bulan Ramadan, yakni zakat fitrah. Dan untuk haji sendiri itu jelas dilaksanakan bagi orang-orang yang mampu saja. Di atas nih ada hadis tentang 5 fondasi Islam. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Yang artinya apa? Islam dibangun di atas 5 landasan. Persaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan juga puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Jadi teman-teman semuanya, jadi ada 5 rukun Islam ya. Yang di sini itu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Mungkin dari 5 fondasi itu yang terdapat di dalam hadis yang tadi sudah disampaikan. Nah itu tuh mungkin urutannya memang agak berbeda kayak gitu. Karena dari urutan tersebut itu kalau saya sendiri itu mempelajarinya yang urutannya tadi saya sebutkan kayak gitu, tidak sesuai dengan hadis kayak gitu. Dan hadis itu mungkin ada beberapa diterapkan daerah tertentu kayak gitu ya. Urutannya memang haji terlebih dahulu, baru puasa Ramadan. Nah, kita akan kupas ya masing-masing dari 5 fondasi tersebut. Jadi teman-teman semua, rukun Islam yang pertama yakni syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat itu persaksian bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak disembah, melainkan hanya Allah semata, dan juga Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan juga utusannya. Lalu dalam kandungannya ada apa sih? Kandungannya yaitu kandungan dalam syahadat yaitu keyakinan yang dalam tanpa keraguan sedikit pun. Jadi ketika seseorang melafalkan ya secara lisan kayak gitu, itu tidak ada keraguan sama sekali. Lalu selanjutnya yaitu ada keistimewaan syahadat sendiri, yakni apa? Syahadat itu menjadi rukun Islam yang paling agung dan juga paling penting. Karena apa? Ini adalah fondasi dari rukun-rukun Islam lainnya. Karena seseorang ya jika memang dia non muslim kayak gitu, tapi ketika dia ingin masuk Islam, otomatis dia harus mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan seperti itu. Lalu 2 syahadat itu digabung ya, ada 2 dibagi menjadi 2 yaitu syahadat Rasul, syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul. Lah syahadat tauhid itu berarti lafadz asyhadu alla ilaha illallah yang artinya kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan juga syahadat Rasul asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang artinya kesaksian terhadap Nabi Muhammad bahwa betul-betul utusan Allah. Lalu 2 syahadat itu digabung karena apa sih? Karena Rasul itu penyampai wahyu dari Allah kepada umat manusia. Jadi syahadat kerasulan itu menyempurnakan syahadat keesaan Allah, yakni syahadat tauhid. Lalu menjadi fondasi keabsahan amal ibadah, di mana syahadat itu bentuk keikhlasan dan ittiba Nabi atau syahadat kerasulan. Lalu rukun Islam yang kedua yaitu ada sholat. Nah, sholat itu pengertiannya melaksanakan sholat secara 5 waktu secara rutin, yaitu sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan juga isya. Nah, dari kelima sholat fardu tersebut dapat dilengkapi juga dengan sholat-sholat sunnah seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, rawatib, dan lain sebagainya. Dan dalilnya yaitu berupa firman Allah ya yang berbunyi aqimus shalah, yang artinya apa? Dirikanlah sholat. Fungsinya apa? Fungsi dari sholat, manfaat dari sholat yaitu sebagai tiang agama, terus sebagai pembeda antara muslim dan juga kafir, bahwa orang muslim pasti melaksanakan sholat. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, kita sebagai muslim, sebagai muslimah, kita harus mengerjakan sholat 5 waktu. Lalu rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Nah, apa itu pengertian dari zakat sendiri? Pengertian zakat yaitu mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan. Jadi zakat itu ada nisabnya teman-teman. Jadi zakat itu ada batasannya ya. Nah, begitu juga dengan zakat yang wajib kita keluarkan yaitu zakat fitrah yang kita lakukan, yang kita tunaikan ketika di bulan suci Ramadan mendekati dengan Idul Fitri kayak gitu. Dalilnya apa? Dalilnya itu berupa firman Allah, zakah, yang artinya menunaikan zakah. Manfaatnya apa atau fungsinya apa saja sih? Yaitu menyucikan harta dan membantu fakir miskin. Jelas ya teman-teman bahwasanya
ketika kita mengeluarkan zakat, otomatis kita juga membantu umat muslim lain kayak gitu ya, yang mungkin masih sedikit kesulitan seperti itu. Jadi gunanya kita mengeluarkan zakat ya itu, terus juga menyucikan harta, seperti artinya sendiri ya, zakat fitrah itu yang artinya suci kayak gitu, atau mencucikan harta. Lalu selanjutnya ada rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat yaitu menunaikan puasa Ramadan. Lah, puasa sendiri artinya apa sih? Nih ya, kalau misal puasa Ramadan itu berpuasa di bulan Ramadan otomatis ya. Tapi kalau puasa sendiri itu artinya menahan diri dari makan dan minum dari awal terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di dalam puasa kita juga semestinya harus menahan hawa nafsu kita. Kita tidak boleh marah ya teman-teman, kita tidak boleh melakukan maksiat kayak gitu. Nah, ada beberapa ketentuan ya dari puasa Ramadan sendiri, yakni ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya juga, dan juga ada hal-hal yang membatalkan puasa sendiri. Dari hal-hal yang membatalkan puasa, salah satunya itu muntah dengan sengaja, yang artinya apa? Kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, muntah dengan sengaja itu juga termasuk perbuatan maksiat ya, dan juga hawa nafsu. Mungkin karena sangat kelaparan, akhirnya seseorang itu mau tidak mau dia muntah dengan sengaja kayak gitu. Nah, itu adalah sebuah ketidakbolehan ketika kita sedang melakukan puasa. Lalu di sini ada dalilnya, ada firman Allah yaitu shaum Ramadan, yang artinya puasa Ramadan. Lah, fungsinya itu apa? Meningkatkan ketahanan spiritual dan belajar mengendalikan diri. Artinya meningkatkan ketahanan spiritual. Nah, spiritual itu kan bentuknya keimanan ya, rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kita mempertahankan keimanan kita ya. Dengan kita menahan hawa nafsu, apakah kita bisa mempertahankan keimanan kita, keyakinan kita kayak gitu. Di sini juga ada belajar mengendalikan diri. Nah, itu dia rukun Islam yang keempat yaitu puasa Ramadan. Selanjutnya rukun Islam yang terakhir yaitu rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Haji bagi yang mampu. Artinya apa sih haji? Nah, haji itu berkunjung ke Baitullah atau ke rumah Allah. Dalilnya berupa hajjul baiti atau haji ke Baitullah. Lalu syaratnya apa sih? Nah, syarat-syarat haji itu bagi yang mampu, entah itu mampu secara badan ya, dengan sehat kayak gitu, secara harta dia memang mampu kayak gitu ya, tanpa mengurangi kebutuhannya ada di rumah kayak gitu. Jadi seseorang yang haji itu tuh harus tetap bisa meninggalkan hartanya yang untuk kebutuhan orang-orang yang ada di rumah. Lalu selanjutnya, apakah seorang masih bisa dikatakan muslim jika salah satu dari fondasi itu tidak terpenuhi? Lah, di sini ada 3 ketentuan ya. Untuk syahadat sendiri yang sebagai fondasi yang paling penting, itu jika tidak dilaksanakan atau jika tidak ada, maka itu bukan seorang muslim, maka tidak bisa dikatakan muslim. Lalu untuk rukun sholat, zakat, dan juga puasa, dan yang mengingkari semua kewajiban itu dikatakan kafir. Dan jika seseorang muslim itu mengakui jika dia malas padahal dia adalah seorang muslim, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar seperti itu. Ini termasuk menurut sebagian dari ulama kayak gitu ya, dan menurut ulama yang lain juga dikatakan kafir. Lalu selanjutnya rukun Islam selanjutnya yaitu haji bagi yang mampu. Dan jika seseorang tidak belum mampu kita melaksanakan haji kayak gitu ya, untuk melakukan rukun Islam yang kelima tersebut, maka seseorang tersebut tetap bisa dikatakan muslim. Teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang dalil naqli dan juga dalil akli. Alasan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan. Lah, di sini ya ada
dua, yaitu dalil nakli dan juga dalil akli. Dalil nakli sendiri itu artinya apa sih? Bukti yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan juga hadis, dan bersifat mutlak atau benar adanya. Sedangkan untuk dalil akli, yaitu bukti atau argumen yang berdasarkan akal pikiran manusia yang bersifat relatif atau nisbi, tapi bisa diperkuat juga dengan dalil nakli. Jadi keduanya itu memang saling menguatkan seperti itu. Yang pertama yaitu dalil nakli yang berasal dari Al-Quran, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang bunyinya Rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuh hasisan wa syamsa wal qamara wan nujuma musahhara bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Ingatlah, menciptakan pemerintah hanyalah Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Nah, penjelasannya artinya Allah menceritakan wujudnya sendiri, rububiyahnya atas makhluk, nama-namanya, dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada dalil akil atau yang berasal dari akal. Menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim menyebutkan ada 3 dalil akli, yakni yang pertama adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup. Nah, di sini itu ada bukti adanya Sang Pencipta. Tidak ada seorang pun ya yang mengklaim ya alam raya itu diciptakan oleh seseorang gitu. Tidak ada orang yang mengklaim bahwasanya ia itu menciptakan alam semesta dan berupa isinya kayak gitu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Nah, di sini itu artinya apa? Dengan adanya alam semesta, adanya aneka makhluk hidup kayak gitu ya, itu membuktikan bahwasanya memang hanya Allah kayak gitu ya, menciptakan bahwasanya hanya Allah sebagai yang wajib kita sembah, Tuhan yang wajib kita sembah seperti itu. Selanjutnya yaitu adanya firman-firman Allah dalam Al-Quran. Tadi sudah disebutkan kalau semisal dalil akli itu memang dilengkapi juga dengan dalil nakli, yaitu yang berupa hadis atau ayat-ayat Al-Quran kayak gitu ya, firman Allah. Nah, di sini apa? Al-Quran yang dibaca, dihayati dan dipahami oleh umat Islam ya, oleh umat Muslim itu menjadi bukti keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam Al-Quran itu juga menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu pengetahuan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa kayak gitu. Ilmu tentang alam, sejarah, tentang masa depan, bahkan itu di Al-Quran itu semuanya ada kayak gitu. Bahkan semuanya itu bersumber dari Al-Quran. Jadi betul-betul Al-Quran itu dibuktikan memang sebagai petunjuk umat manusia untuk hidup seperti itu. Terus yang terakhir yaitu adanya sistem teratur dalam tata surya dan kehidupan. Nah, ada proses penciptaan manusia, terbentuknya planet-planet, pertumbuhan perkembangan makhluk hidup, baik dari hewan, tumbuhan, dan manusia itu sendiri. Nah, itu tuh tunduk ya semuanya kepada Allah kayak gitu ya. Contohnya nih sistemnya tuh kayak tata surya ya, di sini tata surya, orbit matahari, perkembangan makhluk hidup, fotosintesis, siklus air, orbit planet, dan semua itu menunjukkan peraturan Sang Pencipta kayak gitu. Jadi ya, alasan kita percaya kepada Tuhan. Apa sih alasannya? Lah, dari dalil nakli dan juga dalil akil ya yang sudah kita pelajari tadi. Di sini ya, dalil nakli itu perintah Allah ya. Yang langsung menyatakan bahwa sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam ya. Jadi kewajiban kita sebagai umat manusia, sebagai mukallaf atau orang muslim, kita tuh wajib untuk apa? Berpikir dan mencari dalil ya untuk makrifat kepada Allah Ta'ala.
Itu menurut Imam Syafi'i ya, kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk hidup ya yang diciptakan oleh Allah, maka kita harus menjalankan kewajiban kita, yaitu dengan menerapkan rukun-rukun Islam yang tadi sudah dipelajari. Lalu dari dalil akli ya, dari dalil akli itu apa? Kita bisa lihat ya, alam semesta itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya, tidak bisa tercipta dengan sendirinya. Keberaturan alam itu jelas membutuhkan pencipta seperti itu. Nah, sistem-sistem yang teratur kayak tata surya tadi ya, orbit planet itu jelas tidak bisa manusia yang menciptakan. Jelas itu kita butuh pencipta. Memang harus ada pencipta yang memang maha kuasa kayak gitu ya, yang mengatur segalanya kayak gitu. Dan Allah di sini berfirman, Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akal sehat. Jadi dengan adanya kita percaya kepada Tuhan, dan adanya kita percaya kepada Allah, artinya apa? Artinya ya kita percaya bahwasanya betul-betul Allah adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.